Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Di sini saya akan menjelaskan metode pembelajaran Bandungan. Yang pertama, pengertian metode Bandungan. Metode Bandungan adalah metode transfer keilmuan atau proses belajar mengajar yang ada di pesantren yang mengajarkan khusus pada kitab kuning. Kiai tersebut membacakan, menerjemah, dan menerangkannya. Sedangkan santri atau murid mendengarkan, menyimak, dan mencatat apa yang disampaikan oleh kiai yang memberi pengajian tersebut. Jadi, metode Bandungan adalah proses belajar mengajar yang ada di pondok pesantren yang mengajarkan khusus pada kitab kuning. Sistem pembelajaran metode Bandungan yakni kiai membaca, menerjemahkan, dan menerangkannya isi kandungan kitab kuning tersebut. Sedangkan santrinya atau muridnya mendengarkan, menyimak, dan mencatat apa yang disampaikan oleh kiai tersebut. Yang kedua, langkah-langkah metode Bandungan. Yang pertama, seorang kiai menciptakan komunikasi yang baik dengan para santri. Yang kedua, memperhatikan situasi dan kondisi serta sikap para santri apakah sudah siap untuk belajar atau belum. Yang ketiga, seorang kiai atau ustadz dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan membaca teks Arab gundul kata demi kata disertai dengan terjemahannya dan pembacaan tanda-tanda khusus seperti utawi, uku, sopo, dan sebagiannya pada topik atau pasal tertentu, disertai pula dengan penjelasan dan keterangan-keterangan. Yang keempat, pada pembelajaran tingkat tinggi, seorang kiai atau ustadz terkadang tidak langsung membaca dan menerjemahkan. Ia terkadang menunjuk secara bergiliran kepada para santrinya untuk membaca dan menerjemahkan sekaligus menerangkan suatu teks tertentu. Di sini, kiai atau ustadz berperan sebagai pembimbing yang membentulkan apabila terdapat kesalahan dan menjelaskan bila ada hal-hal yang dipandang oleh para santri sebagai sesuatu yang asing atau rumit. Yang kelima, setelah menyelesaikan pembacaan pada batasan tertentu, seorang kiai atau ustadz memberi kesempatan kepada para santri untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas. Jawaban dilakukan langsung oleh kiai atau ustadz atau memberi kesempatan terlebih dahulu kepada para santri yang lainnya. Jadi, di sini setelah menyelesaikan pembacaan pada batasan tertentu, seorang kiai atau ustadz memberi kesempatan pada santri untuk menanya hal-hal yang belum dijelas atau yang belum diketahui. Jawaban dilakukan langsung oleh kiai atau ustadz memberi kesempatan terlebih dahulu kepada para santri yang lainnya. Yang terakhir, sebagai penutup terkadang seorang kiai atau ustadz menyebutkan kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Baik, penjelasan yang terakhir yakni kelebihan dan kelemahan metode Bandungan. Yang pertama, saya terlebih dahulu menjelaskan kelebihan metode Bandungan. Adapun kelebihan metode Bandungan yakni yang pertama, lebih cepat dan praktis untuk mengajar santri yang jumlahnya banyak. Yang kedua, lebih efektif bagi murid yang telah mengikuti sistem sorogan secara intensif. Yang ketiga, materi yang diajarkan sering diulang-ulang sehingga memudahkan anak untuk memahaminya. Yang terakhir, sangat efisien dalam mengajarkan ketelitian memahami kalimat yang sulit dipelajari. Adapun kelemahan metode Bandungan, yakni yang pertama, metode ini dianggap lamban dan tradisional karena dalam menyampaikan materi sering diulang-ulang. Yang kedua, guru lebih kreatif daripada siswa karena proses belajarnya berlangsung satu jalur atau monolog. Yang terakhir, dialog atau diskusi antara guru dan murid tidak banyak terjadi sehingga murid cepat bosan atau jenuh. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kata benar itu datangnya dari Allah, bila ada kata salah itu datangnya dari diri saya sendiri.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.